إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada sore hari kemarin kita sudah membahas bahwa di kalangan manusia, juga khususnya umat Islam, ada orang-orang yang memungkiri adanya azab kubur, nikmat kubur, dan fitnah kubur. Ada 3 alasan yang mereka kemukakan. Pertama, surah Ad-Duhan 56 yang menyatakan la yadukuna fihal mauta illa al-mautatal ula. Mereka tidak lagi merasakan kematian di dalamnya, di dalam surga maksudnya, kecuali kematian yang pertama dulu ketika di dunia. Ini menunjukkan di alam kubur mereka tidak hidup kembali. Sebab kalau hidup kembali pasti mati kembali. Berarti ada 2 kematian. Ayat kedua surah Fatir 22, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang ada di kuburan. Ini menunjukkan di kubur itu tidak mendengar apapun. Artinya tidak hidup, tidak ditanya, tidak merasakan, dan tidak mengalami siksa atau nikmat. Alasan ketiga, alasan akli. Seperti umpamanya orang yang disalib dan mati tanpa terkubur dalam keadaan tersalib sampai seluruh tubuhnya habis, baik dimakan burung atau yang lain-lainnya, atau karena waktu membusuk sehingga habis. Kita saksikan dia tidak hidup kembali dan tidak ditanya. Itulah 3 syubhat yang harus dibantah. Maka Abul Asim menjelaskan bantahan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pemahaman seperti itu. Ayat pertama Ad-Dukhan 56, la yadzuquna fihal mauta illa al-mautatal ula. Mereka tidak merasakan kematian di dalamnya kecuali kematian yang pertama. Kata Abul Hashim, bantahan terhadap syubhat tersebut adalah bahwa ayat ini berbicara tentang kenikmatan ahli surga, dan mereka tidak lagi mengalami kematian seperti kematian yang mereka alami di dunia. Firman Allah yang menyatakan illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama, merupakan takkid, penguat terhadap hal itu. Dan kematian yang dinafikan dalam ayat ini adalah kematian yang mereka alami ketika mereka keluar dari alam dunia ini. Jadi kematian di dunia.
Sedangkan tidur mereka di alam kubur yang disebut juga kematian, sedangkan tidur mereka di alam kubur setelah ditanya dan bisa menjawab di alam kubur, tidak disebut kematian. Karena tidur di alam kubur itu tidak dibarengi dengan penderitaan ataupun kengerian seperti yang dialami ketika mati di dunia. Sampai Allah mengaruniakan kepada mereka dengan kenikmatan surga di akhirat kelak. Jadi kematian yang dinafikan dalam ayat ini adalah kematian yang merupakan akhir hidup mereka di dunia, yang di dalamnya teralami juga sakaratul maut yang dahsyat. Hal ini tidaklah dialami oleh orang mukmin kecuali hanya satu kali saja. Dan ayat ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah yang lain yang terdapat dalam surah Ghafir ayat 11 tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir berkata di dalamnya, qalu rabbana amitna isnataini amattana isnataini wa ahyaitana isnataini fa'tarafna bidunubina. Berkatalah orang-orang kafir, ya Allah, engkau telah matikan kami 2 kali dan telah hidupkan kami 2 kali pula, maka kami telah mengakui dosa-dosa kami. Ini tentang orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin setelah kematian mereka, maka arwah-arwah mereka beristirahat di surga. Setelah kematian di dunia, arwahnya beristirahat di surga. Yarhamukallah, bersenang-senang. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam sebuah hadis yang sahih, terdapat dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir, Rasulullah menyatakan, innama nasmatul mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah Ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsuh. Ruh orang mukmin itu akan menjelma bagaikan burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga sampai Allah mengembalikan ruh ini ke jasadnya pada hari mereka dibangkitkan. Ini ruh orang mukmin. Berbeda dengan ruh orang kafir yang berkata dalam yang diabadikan dalam surah Ghafir ayat 11 tadi, Rabbana amattana isnataini. Ya Allah, engkau mematikan kami 2 kali. Maka kematian yang kedua ini adalah kematian mereka setelah fitnah kubur, setelah ditanya di alam kubur, mati kembali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini tafsiran jumhurul ulama, bahwa yang dimaksud kematian pertama itu adalah ketidakadaan mereka sebelum mereka ada. Sebelum mereka hidup, sebelum mereka lahir ke dunia, mereka kan tidak ada. Itu disebut kematian yang pertama. Sedangkan kematian yang kedua adalah kematian ketika mereka mati di alam dunia. Sedangkan fitnah kubur, setelah ditanya, mereka tidur juga, tetapi tidur ini tidaklah disebut kematian, karena barzakh mengikuti kematian yang kedua setelah mati di alam dunia tadi.
Sebab alam barzah ini bukanlah negeri dunia, juga bukan negeri akhirat, tetapi negeri penyekat antara dua negeri tadi. Inilah jawaban atau subhat terhadap orang-orang yang mengingkari azab kubur atau nikmat kubur atau pertanyaan di alam kubur berdasarkan surah Ad-Dukhan ayat 56 tadi. Jadi di alam kubur setelah ditanya itu tidak mati tetapi tidur, dan tidur itu tidak disebut mati. Hanya matinya tidurnya bagaimana? Beda tidur antara orang mukmin di alam kubur dengan tidurnya orang kafir. Sebagaimana nanti kalau orang mukmin tidurnya itu setelah ditanya num naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Disebutkan begitu. Kedua, bantahan kedua tentang penafsiran surah Fatir 22, wa ma anta bimusmi'i man fil kubur, engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang ada di kuburan. Mereka orang-orang yang mengingkari kubur berdalil dengan ayat ini bahwa mayit di alam kubur tidak ditanya dan tidak diazab, karena orang yang ada di alam kubur tidak bisa mendengar. Katanya demikian. Maka bantahan terhadap pernyataan tersebut adalah apabila kita tafsirkan ayat ini bahwa tidak bisa mendengar itu maksudnya tidak bisa mendengar secara mutlak, apapun tidak bisa dengar, kita jawab bahwa yang dimaksud dengan ayat ini Allah menafikan atau menyatakan tidak mampu. Rasul Sallam tidak punya kemampuan untuk menjadikan orang yang ada di alam kubur itu menjadi mendengar. Jadi oleh Allah dinafikan. Rasul Sallam tidak akan membuat orang yang ada di alam kubur itu menjadi mendengar. Tetapi Allah tidak menafikan bahwa Allah mampu menjadikan orang yang ada di alam kubur menjadi mendengar. Allah pasti mampu. Sebagaimana pernah teralami pada Ahlul Khulaib, yaitu pada hari Badar, perang Badar, orang-orang kafir banyak yang mati di sana. Setelah beres, Nabi SAW berteriak kepada kuburan orang-orang kafir yang mati di perang Badar itu. Kata Allah, hal wajadtum ma wa'adakumullahu wa rasuluhu haqqan. Hal wajadtum ma wa'adakumullahu wa rasuluhu haqqan. Apakah kalian menemukan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu benar-benar terjadi? Iya, kata Rasulullah. Oh, tadi kata Allah bid. Rasulullah SAW menyatakan hal wajadtum ma wa'adakumullahu wa rasuluhu haqqan. Apakah kalian mendapatkan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu benar? Demikianlah Allah mampu membuat mereka mendengar dan merasakan. Seperti itu pula lah pertanyaan di kubur, azab dan nikmatnya pun Allah mampu seperti itu. Ketika para sahabat kaget, kenapa Rasul SAW berbicara kepada mayit-mayit yang sudah tidak hidup lagi? Kata Nabi SAW, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ghaira annahum la yastati'una ay yaruddu alayya syai'a. Kalian tidak lebih mendengar dari mereka terhadap apa yang aku ucapkan. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab sedikit pun kepada perkataanku. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Qatadah,
ahyahumullahu ta'ala hatta asma'ahum qawlahu tawbihan wa tasghiran wa niqmatan wa hasratan wa nadman. Allah menghidupkan mereka sehingga mereka bisa mendengar ucapan Rasul SAW sebagai penghinaan, sebagai perendahan, sebagai siksaan, kerugian dan penyesalan bagi mereka. Selain itu, mayit pun bisa mendengar langkah-langkah sendal manusia ketika manusia yang menghantar si mayit sudah pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Dalam hadis diceritakan bahwa ketika si mayit seketika 7 langkah si pengantar itu pulang, si mayit itu bangun dan dia masih mendengar suara langkah-langkah sendal manusia yang menghantarnya. Ini yang pertama. Kedua, kita tafsirkan bahwa yang dimaksud tidak mendengar. Di dalam ayat tadi maksudnya bukan tidak mendengar hakiki, bukan tidak mendengar yang sebenarnya, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan. Seperti umpamanya kita ngomong ke seseorang, tapi orang itu tidak nurut terhadap omongan kita. Kita katakan dia tidak mendengar omongan saya. Apakah tuli orang itu? Tidak mendengar omongan, hanya tidak diturut, tidak digugu. Jadi yang dimaksud tidak mendengar dalam ayat ini pun maksudnya orang yang ada di alam kubur itu tidak bisa menjawab. Karena orang-orang kafir ketika perang Badar dan mati di medan perang Badar itu mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak bisa menjawab sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghairu annahum la yastati'una ay yaruddu alayya syai'a." Hanya saja mereka tidak mampu menjawab perkataanku sedikit pun. Allah pun menetapkan dalam ayat surah Al-Jasiyah ayat 8, "Yasma'u ayatillahi tutla alaihi, thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha." Dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap takabur seolah-olah tidak mendengarnya. Jadi yang dimaksud tidak mendengar di alam kubur itu bukan tidak bisa mendengar omongan, tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur itu. Sebagaimana kita pun di dunia menasihati seseorang tapi tetap bandel, kita katakan dia tidak mendengar nasihat saya. Ini maksud tidak mendengar itu tidak nurut terhadap nasihat itu. Mendengar sih pasti mendengar, tapi tidak menurut. Ini bantahan terhadap ayat yang kedua. Bantahan terhadap yang ketiga, yang merupakan dalil akal mereka tentang orang yang disalib dan mati disalib tidak dikuburkan sampai habis tubuhnya karena waktu, karena membusuk dengan bakteri-bakteri pembusuk, atau karena dimakan oleh burung-burung, atau kasusnya sama dengan orang yang mati di hutan dimakan serigala atau harimau, atau orang yang nyebur ke laut mati dimakan ikan-ikan dan seterusnya. Apakah mereka hidup kembali ditanya dan mendapatkan siksa dan nikmat kubur? Kan gitu. Kita saksikan dan ternyata tidak hidup lagi, tidak ditanya, tidak disiksa, dan tidak memperoleh nikmat. Maka kita jawab bahwa kita melihat seseorang ketika mati di kasur. Apakah kita melihat dia disiksa, dipukul oleh para malaikat? Kalau dia orang kafir atau orang yang zalim dan dibentak-bentak oleh malaikat, kita tidak melihat.
Padahal Allah menjelaskan walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabul haun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim sedang sakaratul maut, para malaikat menyodorkan atau membeginikan kedua tangannya atau tangan-tangan mereka, menjulurkan tangan-tangan mereka sambil membentak, keluarkan ruh kalian pada hari ini, kalian akan dibalas dengan azab yang hina. Para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan para malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka, maksudnya memukul dan menyiksa dengan berbagai macam azab sampai orang kafir itu mengeluarkan ruh-ruh mereka dari jasad mereka. Dari ayat ini kita tahu bahwa ketika sakaratul maut, dia berada di tengah-tengah keluarganya, baik yang kecil yang besar, laki-laki ataupun wanita, berkumpul ketika orang itu sakaratul maut. Tapi orang itu tidak melihat sedikit pun siksaan para malaikat, tidak mendengar sedikit pun suara bentakan hinaan para malaikat, tidak mendengar suara pukulan para malaikat kepada orang tersebut. Padahal itu terjadi. Itu masih di alam dunia. Siksaan malaikat ke orang kafir itu terjadi. Dan bentakan malaikat juga terjadi. Tapi orang yang hidup tidak bisa mendengar, tidak bisa menyaksikan. Tapi yang mengalami, yaitu orang yang sedang sakaratul maut, mendengar, merasakan, dan menyaksikan seperti itu. Ini masih di alam dunia. Apalagi kalau di alam barzakh, apalagi kalau di alam kubur. Orang yang hidup tentu saja tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak mendengar. Tapi tidak mendengar dan tidak melihatnya orang yang hidup terhadap siksaan malaikat kepada orang yang sakaratul maut, itu rahmat bagi manusia yang masih hidup. Seandainya mereka yang hidup bisa mendengar, melihat siksa itu, bisa mendengar dan melihat siksa kubur, atau bisa mendengar dan melihat siksa terhadap orang yang lagi sakarat kalau dia kafir atau zalim, pastilah mereka itu akan merasa ngeri. Bahkan kata Rasulullah SAW bisa pingsan karenanya. Jangankan melihat, hanya sekedar mendengar jeritan orang yang disiksa ketika sakaratul maut atau disiksa di alam kubur itu bisa pingsan. Hanya mendengar jeritannya, apalagi melihat siksaannya. Jadi disebutkan wa huwa amrun maqsudun id law sya'ara al-bashar bidzalik ma taba lahum 'ishun wa lamma istata'u tahammula ru'yati dzalik wa simaihi. Maksudnya seandainya manusia merasakan hal itu, melihat hal itu, dan mendengar siksaan orang yang sakaratul maut, pasti kehidupan yang mereka alami setelah itu tidak akan enak dan tidak akan mampu di dalam melihat dan mendengar jeritan orang yang sedang disiksa. Jangankan disiksa oleh malaikat, kita lihat orang disiksa atau bangsat, pencuri, ketahuan, disiksa oleh massa sampai berdarah, bahkan ada yang sampai mati. Kan kita enggak tega kan melihatnya. Apalagi sampai berdarah, bisa pingsan orang yang melihatnya. Apalagi yang disiksa itu keluarga sendiri, yang lagi sakaratul maut. Jangankan keluarga, kita lihat anak kita disintrik oleh orang lain, nggak akan berdarah. Kita bisa sakit hatinya luar biasa. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, laula an alla tudafinu la da'awtu Allah ayusmi'akum min adzabil qabri alladhi sa'asma.
seandainya aku tidak khawatir kalian akan pingsan, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar dari azab kubur seperti yang aku dengar. Jadi Rasulullah mendengar jeritan orang yang disiksa di alam kubur. Hanya Rasulullah saja, manusia lain tidak. Kata Nabi SAW, seandainya aku tidak khawatir kalian akan pingsan, maka pasti aku akan berdoa kepada Allah agar kalian pun bisa mendengar. Tapi tidak berdoa seperti itu. Alhamdulillah, kalau umpama kita bisa mendengar, kita nggak akan bisa tidur setiap malam tuh. Apalagi rumah kita dekat kuburan, kuburannya orang-orang zalim lagi. Tiap malam menjerit-jerit aja mungkin, wah nggak akan bisa tidur kita. Kita pun nggak akan bisa lewat ke kuburan. Begitu lewat ke kuburan, banyak yang zalim yang disiksa, wah ngeri kita. Alhamdulillah kita tidak bisa mendengar. Aduh, kalau bisa mendengar mah tuh gawat. Kemudian hal lain, dan ini lebih daripada urusan iman dan i'tiqad, yaitu masalah i'tikad atau keyakinan batin kita terhadap urusan yang gaib. Dan ini merupakan sifat ahli iman yang paling tinggi, yang dengan hal ini Allah membedakan mereka dari orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah menjadikan sifat iman kepada hal yang gaib ini merupakan salah satu sifat orang muttaqin. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tentang orang yang bertakwa dikatakan salah satu cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, dalil tentang adanya azab dan nikmat kubur serta pertanyaan kubur itu banyak dalam Al-Quran juga dalam sunnah. Setidaknya kita akan kutip 5 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan adanya azab dan nikmat kubur. Pertama, surah Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah melakukan apa-apa yang dikehendakinya. Ayat ini tentang azab kubur yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang insyaallah nanti hadis-hadisnya akan dibahas pada waktu membicarakan tentang masalah dalil-dalil dari hadis. Para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in menyatakan bahwa yang dimaksud tasbit Allah memantapkan orang-orang beriman, maksudnya memantapkan mereka ketika ditanya di alam kubur. Ketika ditanya di alam kubur, itu orang yang mengalaminya mengalami kegoncangan atau stres, tekanan dan seterusnya, sehingga gugup. Jangankan ditanya di alam kubur, ditanya di dunia aja, diwawancara ketika akan kerja, ketika akan mengalami satu suasana baru yang belum pernah kita ketahui bagaimana suasana baru tersebut, menyenangkan atau tidak, kita gugup. Kita masih ham-ham. Apalagi di alam kubur ditanya oleh malaikat, maka di sana mereka dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua dalam At-Taubah ayat 101, kata Allah, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Kami akan siksa mereka 2 kali. Setelah disiksa 2 kali, mereka akan dikembalikan ke azab yang lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Jadi sebelum ke neraka ada siksaan 2 kali. Berkata Ibnu Mas'ud,
Abu Malik, Ibnu Jurayj dan Hasan al-Basri serta Sa'id dan Qatadah juga Ibnu Ishaq, yang kesimpulannya al-muradu bidzalik adzabud dunya wa adzabul qabri thumma yuraduna ila adzabin azim wa huwa adzabun nar. Kata mereka, kata ulama-ulama yang tadi sebutkan, yang dimaksud siksa dua kali itu pertama azab di dunia, kedua azab di alam kubur. Setelah dua kali disiksa, kemudian mereka dikembalikan ke azab yang agung, yaitu azab neraka, azab yang dahsyat. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Ayat yang ketiga terdapat dalam As-Sajdah 21. Allah berfirman, "Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Pasti kami akan rasakan kepada mereka azab yang lebih rendah selain azab yang lebih besar. Dua kali, azab yang lebih rendah dan azab yang lebih besar. Kata Al-Barra bin Azib, seorang sahabat, juga Mujahid dan Abu Ubaidah, maksud azab yang lebih rendah sebelum azab yang lebih besar itu azab kubur. Sedangkan azab yang lebih besar yaitu azab neraka. Ini ayat yang ketiga. Adapun azab yang keempat, ayat yang keempat terdapat dalam surah Nuh ayat 25. Kata Allah, surat Ghafir ayat 45-46. Ghafir. Allah berfirman, "Mimma khati'atihim aghriqu fadkhulu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara." Karena sebab kesalahan mereka, tenggelamkanlah mereka dan masukkanlah mereka ke dalam neraka. Maka mereka tidak memperoleh penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf fa dalam ayat ini, fadkhulu nara, disebut fa li ta'qib, yang menunjukkan bahwa azab di dalam neraka itu sebagai kelanjutan dari azab sebelumnya. Fadkhulu nara. Yang kelima, surah Ghafir ayat 45-46. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya. Disebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka disodorkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan petang. Itu maksudnya di alam kubur. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala Fir'aun asaddal azab. Pada hari kiamat nanti masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih dahsyat. Jadi disodorkan neraka setiap pagi dan petang itu sebelum hari kiamat. Dan itu maksudnya adalah di alam kubur. Inilah 5 ayat dari Al-Quran yang menjelaskan adanya azab kubur. Adapun dalil-dalil dari sunnah, maka ini sangat banyak. Pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta annahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakan fa'adahu
fa'adahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an wa ammal kafiru awil munafiq fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayuqal la daraita wa la talaita thumma yudrabu bimitraqatin min hadid baina udhunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim binahwih. Kata Nabi SAW, seorang hamba yang mukmin bila dia sudah diletakkan di kuburnya, sudah dikubur, lalu pulang dan pergilah para keluarga yang menghantarkannya, sampai si mayit itu mendengar suara langkah-langkah sendal mereka, datanglah dua malaikat. Dua malaikat itu mendudukkan orang ini, si mayit ini, lalu bertanya kepada si mayit, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang mukmin ini menjawab, aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan utusannya. Lalu dikatakan oleh malaikat, lihat kepada tempat dudukmu di dalam neraka. Allah mengganti tempat duduk dalam neraka ini dengan tempat tinggal di dalam surga. Lalu kata Nabi SAW, orang ini yurihu majami'an, lalu para malaikat ini orang ini melihat dua tempat duduk tadi. Di neraka terlihat, terus di surga lihat, tapi sudah diganti dengan tempat duduk di surga. Ini orang mukmin. Adapun orang kafir atau munafik, ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Lalu kata malaikat, engkau tidak tahu dan tidak menyesal. Kemudian dipukul dengan palu dari besi antara kedua telinganya. Lalu dia berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh makhluk di sekelilingnya, kecuali oleh as-saqalain, oleh manusia dan jin. Hadis ini riwayat Bukhari, juga Imam Muslim meriwayatkan yang seperti itu. Ini yang pertama, hadis yang pertama dengan sanad yang sahih. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul SAW bersabda, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihim al-munkar wal akhar an-nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu ma kana yaqul huwa abdullahi wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha thumma yufsahu lahu fi qabri 70 dira'an fi 70 thumma yunawwaru lahu fihi thumma yuqalu lahu num fayaqul arji'u ila ahli fa ukhbiruhum fayaqulan num ka naumatil arus alladhi la yuqidhuhu illa ahabba ahluhu ilayhi hatta yab'athahu Allahu fi madja'ihi dhalik. Wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nas yaqulani qawlan faqultu mislahu. Mungkin ini salah cetak. Sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultu mislahu la adri. Fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik. Fayuqalu lil ardi ilta'imi alayhi fatalta'imu alayhi fatakhtalifu adla'uhu fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min majja'ihi dhalik.
Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, apabila mayat sudah dikubur, atau dalam riwayat lain, apabila salah seorang di antara kamu sudah dikubur, datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Satunya disebut Munkar, yang lainnya disebut Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Lalu keduanya bertanya, bagaimana pendapatmu dulu tentang laki-laki ini? Maksud tentang Rasul SAW. Maka dia menjawab sebagaimana jawaban orang mukmin. Dia adalah Abdullah, hamba Allah dan utusan. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan Muhammadlah hamba dan utusannya. Lalu dua malaikat itu berkata, kami sebenarnya sudah tahu bahwa engkau akan mengatakan demikian. Lalu diluaskanlah baginya kuburannya seluas 70 hasta kali 70 hasta. 70 kali 70, jadi 4.900 meter persegi. Lalu dicahayai, diberi cahaya, kemudian dikatakan, tidurlah kamu. Orang ini menjawab, enggak, saya ingin pulang ke keluarga saya untuk mengabarkan hal ini. Ingin pulang itu si Mayu. Kata dua malaikat, tidak. Tidur kamu seperti tidurnya pengantin baru yang tidak akan bisa dibangunkan kecuali dan seterusnya. Sampai Allah membangkitkan orang itu dari tempat tidurnya, dan seterusnya tidak saya terjemahkan. Itu orang mukmin. Lalu apabila dia orang munafik, ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW, dia menjawab, aku mendengar manusia mengatakan perkataan tertentu, aku pun ikut-ikutan mengatakan. Aku tidak tahu siapa dia. Lalu malaikat itu mengatakan, kami sebenarnya sudah tahu bahwa engkau akan berkata demikian. Lalu berkatalah kepada bumi, gencetlah orang ini. Lalu digencetlah oleh bumi itu sehingga patah-patahlah, remuklah tulang-tulang rusuknya. Dan terus-terusan di alam kubur ini dia diazab sampai Allah membangkitkan orang ini dari tempat tidurnya itu, di kubur itu. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini derajatnya hasan sahih, sebagaimana yang dijelaskan dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir halaman 737. Ini hadis yang kedua tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Hadis ketiga sudah kita bahas tadi, yaitu Nabi SAW bersabda, laula an alla tudafinu la da'autullaha ayusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'. Seandainya aku tidak khawatir kalian akan pingsan, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar kalian mendengar azab kubur seperti yang aku dengar. Ini sudah dijelaskan tadi. Sekarang dalil yang keempat dari hadis yang menyatakan adanya azab kubur. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqal innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Thumma qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulih. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu saat Nabi SAW melalui dua kuburan. Lalu beliau berkata, kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Bukan diazab dari sesuatu yang besar. Lalu kata beliau, salah seorang di antara kedua penghuni kubur ini diazab karena dia melakukan namimah, ngadu domba, mengadukan antara satu orang dengan orang lain yang tadinya bersahabat menjadi bermusuhan. Adapun yang lainnya diazab karena tidak bebersih setelah buang air kecil. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Tapi hadis ini tidaklah berarti bahwa kedua perbuatan tadi
dianggap dosa kecil. Perbuatan itu namimah dan tidak istinja. Karena adanya lawama yu'adzabani fi kabirin, keduanya tidaklah diadab karena hal-hal yang besar. Lalu ada orang yang memahami, oh kalau begitu dua-duanya ini bukan dosa besar tapi dosa kecil. Bagaimana mungkin namimah dosa kecil padahal itu dinyatakan dalam Al-Quran dan menyebabkan keduanya pelakunya diadab di alam kubur dan di neraka. Waliyadzubillah. Kata Syekh Salim Al-Hilali dalam Bahjatun Nadhirin ketika membahas hadis ini, maksudnya la ma yu'adzabani fi kabirin fi za'mihima. Gitu. Bukanlah keduanya diadab dalam masalah yang besar dalam anggapan keduanya. Jadi kedua-duanya menganggap ini dosa kecil. Dalam anggapan para pelakunya yang melakukan namimah dan tidak istinja setelah buang air kecil. Ini kan kecil, sepele. Makanya melakukan namimah. Makanya tidak istinja ketika kencing, ketika buang air kecil. Dianggap sepele. Karena dianggap sepele itu, maka mereka melakukan namimah dan tidak istinja. Padahal dua-duanya dosa besar. Itu kata Salim bin Id Al-Hilali, hafizahullah. Ini hadis yang keempat yang menjelaskan adanya alam kubur, adanya azab kubur. Hadis yang kelima masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW mengajari para sahabat berdoa seperti mengajari Al-Quran. Salah satu doa yang diajarkan kata Nabi SAW, Qulu Allahumma inna na'udzubika min adzab